perkenalkan, nama saya Cynthia Liliana BR Siahaan dengan NIM D1C121069. Video ini saya ingin menjelaskan tentang ruang lingkup bioenergi, dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas rekognisi mata kuliah teknologi bioenergi. Ruang lingkup bioenergi. Yang pertama, latar belakang. Dalam upaya untuk mencapai kemandirian energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, pengembangan sumber energi terbarukan menjadi sangat penting. Salah satu sumber energi terbarukan yang memiliki potensi besar di Indonesia adalah bioenergi. Bioenergi mencakup berbagai bentuk energi yang dihasilkan dari bahan biologis, termasuk biomasa, biogas, bioetanol, dan biodiesel. Dengan sumber daya alam yang melimpah, seperti limbah pertanian, kelapa sawit, dan tanaman energi lainnya, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan industri bioenergi yang berkelanjutan. Apa sih bioenergi itu? Bioenergi adalah energi yang diperoleh dari bahan-bahan biologis atau biomasa. Biomasa tersebut bisa berupa sisa-sisa tanaman, limbah organik, kayu, dan bahan-bahan lain yang berasal dari makhluk hidup. Bioenergi adalah salah satu bentuk energi terbarukan karena bahan baku yang digunakan dapat diperbarui melalui proses alamiah seperti pertumbuhan tanaman. Manfaat bioenergi. Yang pertama, dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang kedua, mendukung pengolahan limbah yang lebih baik. Dan yang ketiga, dapat mengurangi emisi gas rumah kaca serta polutan lainnya. Nah, adapun bentuk-bentuk dari bioenergi, yang pertama ada biogas, yang kedua bioetanol, yang ketiga biodiesel, dan biobriket. Biogas adalah salah satu bentuk bioenergi yang dihasilkan melalui proses fermentasi anaerobik dari bahan-bahan organik seperti limbah pertanian, limbah makanan, kotoran hewan, dan limbah industri. Nah, proses ini menghasilkan campuran gas yang terdiri dari metana dan karbon dioksida, serta sejumlah kecil gas lainnya seperti hidrogen sulfida. Nah, sumber bahan baku pembuatan biogas adalah yang pertama, limbah pertanian seperti jerami, tongkol jagung, sisa tanaman, dan limbah lainnya. Yang kedua, kotoran ternak seperti kotoran sapi, kambing, dan hewan-hewan yang lainnya. Yang ketiga ada limbah makanan. Limbah makanan ini bisa dari restoran, dari limbah makanan rumah tangga, dan limbah makanan lainnya. Yang ketiga ada limbah industri seperti limbah pabrik kelapa sawit. Adapun teknologi produksi biogas. Yang pertama ada reaktor anaerobik. Reaktor anaerobik merupakan tempat berlangsungnya proses fermentasi anaerobik. Terdapat berbagai jenis reaktor seperti reaktor tangki terus-menerus atau CSTR, reaktor unggun tetap, dan reaktor unggun bergerak. Yang kedua ada prapengolahan. Prapengolahan merupakan proses untuk meningkatkan efisiensi konversi bahan baku menjadi biogas, seperti penggilingan, pemanasan, dan pengenceran. Yang ketiga ada pemurnian biogas. Pemurnian biogas merupakan proses untuk menghilangkan kotoran dan meningkatkan kualitas biogas, misalnya dengan menghilangkan H2S dan uap air. Yang terakhir, penyimpanan dan distribusi. Penyimpanan dan distribusi merupakan tangki penyimpanan dan sistem pipa untuk mendistribusikan biogas ke pengguna akhir. Adapun standar mutu biogas. Yang pertama, kandungan metana. Minimal biogas itu mengandung 50-70% gas metana untuk memastikan nilai kalor yang cukup tinggi. Yang kedua, kandungan karbon dioksida. Maksimal 30-50% untuk dapat mengoptimalkan efisiensi pembakaran. Yang ketiga, kandungan hidrogen sulfida maksimum 200 ppm untuk menghindari korosi pada peralatan dan instalasi. Yang keempat, kandungan uap air maksimum 5-10 gram per meter kubik untuk menghindari kondensasi dalam sistem penyimpanan dan distribusi.
Yang kelima, ada kandungan oksigen, maksimum 1-2% untuk menghindari risiko ledakan. Dan yang terakhir, kandungan amonia, maksimum 100 ppm untuk menghindari kerusakan pada peralatan dan lingkungan. Yang kedua dari jenis bioenergi adalah bioetanol. Nah, bioetanol adalah jenis biofuel yang diproduksi melalui proses fermentasi biomasa yang mengandung gula dan pati seperti jagung, tebu, sorghum, dan bahan-bahan lignoselulosa lainnya. Bioetanol sering digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk kendaraan dan campuran dalam bensin untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Adapun sumber bahan bakunya, yang pertama ada tanaman penghasil gula seperti tebu, bit gula, sorghum manis. Yang kedua ada tanaman penghasil pati seperti jagung, singkong, dan kentang. Dan yang terakhir ada bahan lignoselulosa, contohnya seperti jerami, tongkol jagung, dan kayu. Adapun teknologi produksi biodiesel, yang pertama pra-pengolahan. Pra-pengolahan merupakan proses untuk mempersiapkan bahan baku sebelum fermentasi, seperti penggilingan, pemasakan, dan pengenceran. Yang kedua, hidrolisis merupakan proses menguraikan pati atau selulosa menjadi gula sederhana menggunakan enzim atau asam. Dan yang ketiga, fermentasi, mengubah gula sederhana menjadi etanol menggunakan mikroorganisme seperti ragi. Yang keempat, destilasi, merupakan proses pemisahan etanol dari campuran fermentasi untuk mendapatkan etanol dengan konsentrasi tinggi. Dan yang terakhir, dehidrasi, merupakan proses menghilangkan air dari etanol untuk menghasilkan bioetanol dengan kemurnian tinggi, biasanya lebih dari 99%. Adapun standar mutu bioetanol, yang pertama, kandungan etanol minimum 99,5%. Untuk bioetanol anhidrat atau tanpa air yang digunakan sebagai bahan bakar. Yang kedua, kandungan air maksimum 0,3% untuk menghindari masalah pada sistem bahan bakar. Yang ketiga, keasaman, maksimum 0,007% asam asetat untuk mencegah korosi. Dan yang keempat, sisa penguapan, maksimum 0,005% untuk memastikan kemurnian tinggi. Yang kelima, kandungan sulfur, maksimum 10 ppm untuk mengurangi emisi sulfur dioksida. Yang keenam, kandungan metanol, maksimum 0,2% untuk menghindari toksisitas dan kerusakan pada sistem bahan bakar. Selanjutnya ada biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar terbarukan yang diproduksi dari minyak nabati, lemak hewan, dan limbah minyak goreng melalui proses transesterifikasi. Biodiesel dapat digunakan sebagai alternatif untuk campuran bahan bakar diesel fosil untuk mesin diesel. Nah, adapun sumber bahan baku untuk pembuatan biodiesel, yang pertama, minyak nabati. Contohnya minyak kelapa, minyak kedelai, minyak biji bunga matahari, dan minyak biji jarak. Yang kedua, lemak hewani. Ada lemak sapi, lemak unggas, dan lemak hewani lainnya. Yang ketiga, limbah minyak goreng. Adapun teknologi produksi pengolahan biodiesel, yang pertama, pengumpulan dan pra-pengolahan. Mengumpulkan dan memurnikan bahan baku untuk menghilangkan kotoran dan air. Yang kedua, transesterifikasi, proses kimia yang melibatkan reaksi antara minyak atau lemak dengan alkohol, biasanya metanol dan etanol, menggunakan katalis, asam, basa, atau enzim untuk menghasilkan biodiesel atau metil ester dan gliserol sebagai produk sampingan. Yang ketiga ada pemurnian, yaitu membersihkan biodiesel dari sisa-sisa katalis, alkohol, dan gliserol untuk mendapatkan biodiesel dengan kualitas tinggi.
Dan yang terakhir, penyimpanan dan distribusi. Penyimpanan dan distribusi merupakan tangki penyimpanan dan sistem distribusi untuk menyalurkan biodiesel ke pengguna akhir. Adapun standar mutu biodiesel. Yang pertama, kandungan ester minimum 96,5% untuk memastikan biodiesel berkualitas tinggi. Dan yang kedua, kadar air dan sedimen maksimum 0,05% untuk menghindari masalah pada sistem bahan bakar. Yang ketiga, kekentalan harus berada di sekitaran 1,9 sampai 6,0 mm kuadrat per S pada 40 derajat Celcius. Yang keempat, kandungan sulfur maksimum 15 ppm bagian per juta untuk mengurangi emisi sulfur dioksida. Yang kelima, angka setana minimum 47 untuk memastikan kinerja pembakaran yang baik. Yang keenam, angka asam maksimum 0,5 mg KOH per gram untuk menghindari korosi pada mesin. Yang terakhir, stabilitas oksidasi minimum 6 jam untuk memastikan umur simpan yang baik. Biobriket. Biobriket adalah bahan bakar padat yang terbuat dari biomasa yang dikompres menjadi bentuk briket. Biomasa yang digunakan bisa berupa limbah pertanian seperti sekam padi, serbuk gergaji, dan jerami. Limbah kehutanan seperti serpihan kayu, atau bahan limbah organik dari rumah tangga. Biobriket adalah alternatif ramah lingkungan untuk bahan bakar fosil seperti batu bara dan dapat digunakan untuk pemanasan, memasak, dan pembangkit listrik. Adapun sumber bahan baku pembuatan biobriket yang pertama, limbah pertanian seperti sekam padi, jerami, tongkol jagung, serta serbuk gergaji. Dan yang kedua ada serpihan kayu dan kulit kayu yang dihasilkan dari pengolahan industri kayu. Yang ketiga, limbah industri seperti industri kelapa sawit yang menghasilkan fiber dan cangkang. Adapun proses pembuatan, pertama, pengumpulan bahan baku, pengeringan bahan baku, penghancuran menjadi partikel kecil, pencampuran dengan perekat, yang selanjutnya pencetakan, pengeringan lanjutan, dan pengemasan serta penyimpanan. Adapun standar mutu biobriket, yang pertama nilai kalor. Nilai energi yang dapat dihasilkan oleh biobriket saat dibakar. Standar nilai kalor briket umumnya berada di sekitaran 15-20 mg per kilogram. Yang kedua, kadar air. Kandungan air dalam biobriket. Standar kadar air biasanya tidak lebih dari 10% untuk memastikan efisiensi pembakaran. Yang ketiga, kadar abu. Residu material yang tersisa setelah pembakaran. Standar kadar abu biasanya tidak lebih dari 5-10%. Yang keempat, densitas. Kerapatan biobriket yang mempengaruhi lamanya pembakaran dan jumlah energi yang dihasilkan. Standar densitas berkisaran antara 0,8 sampai 1,2 gram per cm kubik. Yang terakhir, durabilitas atau ketahanan biobriket terhadap kerusakan fisik selama penanganan dan penyimpanan. Standar durabilitas diukur dengan uji ketahanan fisik atau tumbling test untuk memastikan bahwa biobriket tidak mudah hancur. Sekian presentasi saya tentang ruang lingkup bioenergi. Terima kasih.